Hai guys, balik lagi sama Enkun di sini. Fancy botak bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Manga One. Setelah munculnya pasukan robot misterius yang menyerang dan menghancurkan kota secara membabi buta dalam skala besar. Di sisi lain, sebelumnya pun Genos juga bergabung dengan terbunuhnya Dr. Kuseno oleh ulah dari beberapa robot misterius yang menyerang laboratorium mereka. Lebih tepatnya, kita akan mereview Manga One atau webcomic One Punch Man chapter ke-142 yang udah lama banget hiatusnya. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi atau bisa juga klik link di bocoran atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan bikin stop videonya aja dari sekarang. Nah, di manga chapter 142 ini, Genos datang dan melawan para pasukan robot misterius. Upgrade level yang Dr. Kuseno tinggalkan membuahkan hasil, sehingga membuat pahlawan cyborg itu dapat mengatasi bencana besar yang terjadi. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan kota yang awalnya damai. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba muncul tembakan laser yang menyerang suatu gedung. Duar! Efek serangan tersebut membuat gedung itu meledak. Para warga di sekitar pada terkejut dengan apa yang terjadi. Mereka sempat mengira kalau telah terjadi gempa bumi atau ledakan suatu gas, karena alarm peringatan tidak berbunyi, membuat masyarakat mengira jika keributan yang terjadi itu bukanlah ulah dari suatu monster. Namun beberapa saat kemudian, ketika mereka melihat jalanan kota, terdengar suara gemuruh. Di sana ada pasukan robot-robot aneh yang seperti berjalan ke suatu tempat. Kepanikan pun mulai terjadi. Para masyarakat menduga jika itu adalah keributan yang dibuat oleh robot-robot tersebut. Seketika pula para warga berusaha untuk mengevakuasi diri masing-masing. Sebagian dari mereka juga mencoba untuk menghubungi pihak berwajib. Namun belum sampai usaha itu mereka lakukan, di luar dugaan serangan dari robot-robot tersebut semakin besar. Mereka menembak gedung-gedung di sekitar secara membabi buta. Duar, duar, duar. Skala kehancuran yang terjadi begitu besar dan menyebar ke seluruh penjuru kota. Dengan tanpa ampun, robot-robot tersebut terus menembakkan sinar laser ke berbagai arah. Kekacauan yang terjadi bagaikan suatu kiamat untuk memusnahkan umat manusia. Beberapa saat kemudian, Genos tiba di lokasi dan berdiri di hadapan robot-robot tersebut. Seketika pula para robot itu juga berhenti menyerang. Sesaat suasana hening pun tercipta. Genos seperti mengambil kuda-kuda untuk bersiap menyerang. Kemudian, wush! Sambil berlari dengan begitu kencang, pahlawan cyborg itu maju menyerang. Genos berhasil mendarahkan pukulannya dan terus menyerang robot-robot itu dengan begitu cepat. Das, 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 das. Robot-robot tersebut tidak tinggal diam. Mereka segera menyerang dengan tembakan laser dan mencoba menghentikan pahlawan cyborg tersebut. Tapi sayangnya, karena kecepatan yang Genos keluarkan begitu tinggi, membuat robot-robot itu kewalahan. Das, 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 das. Satu persatu para robot tersebut dia hancurkan. Mereka tidak dapat membalikan keadaan. Bahkan ketika robot-robot itu mencoba untuk menyerang, menggunakan pedang sebagai senjata mereka, mereka tetap tidak berkutik menghadapi serangan yang pahlawan cyborg itu lakukan. Seketika pula robot-robot itu dapat Genos kalahkan, dan serangan tersebut ditutup dengan sebuah ledakan yang begitu besar. Duar! Kobaran api tercipta, mengeluarkan debu yang sangat tebal. Genos terus berjalan ke depan, dihujani potongan tubuh robot-robot tersebut. Namun sesaat dia merasa jika ada seseorang yang berjalan di belakangnya. Dengan sigap, Genos pun segera menoleh dan menyerang orang tersebut. Ternyata itu adalah si botak. Dengan cepatnya Saitama menghindar dan berdiri di belakangnya. Melihat serangan yang muridnya lancarkan barusan, membuat Saitama merasa kagum. Menurutnya, Genos yang sekarang ini begitu kuat. Dia merasa jika upgrade final yang Dr. Kuseno buatkan sepertinya berjalan dengan sukses. Melihat kedatangan gurunya tersebut, Genos mengajak untuk berpencar. Saitama Sensei akan menghadapi ancaman yang muncul di dalam kota, sedangkan dia sendiri akan menyerang persembunyian dari Metal Knight. Mendengar instruksi tersebut, si botak terdiam sesaat. Lalu dia pun membalikkan badan dan menerima ajakan itu. Sambil melambaikan tangan, dia juga berpesan kepada muridnya itu untuk berhati-hati. Dan akhirnya Saitama pun pergi ke arah yang berlawanan. Kemudian pahlawan cyborg itu mengeluarkan pendorong roket di punggungnya dan bersiap untuk menyerang. Lalu,
Wush! Besarnya dorongan roket yang dia keluarkan membuat Genos terbang dengan kecepatan yang begitu tinggi menuju lokasi persembunyian dari Dr. Bovoy. Namun ketika masih dalam perjalanan, Genos melihat kalau ada seekor monster yang muncul dan menyerang kota. Dia tidak mengira jika yang membuat kekacauan bukanlah pasukan dari robot-robot itu saja. Menurutnya, monster yang muncul ini adalah salah satu senjata rahasia yang disembunyikan oleh Metal Knight. Mereka ini seperti monster biologis yang dimodifikasi sehingga membuat kekuatan yang mereka miliki dapat meningkat pesat. Makanya juga alarm bahaya yang muncul selama ini selalu berlevel naga. Lalu Genos menyerang monster raksasa itu dengan cara menebasnya. Sring, sring, sring. Serangan tersebut membuat tubuh monster itu terbelah dalam skala besar. Kemudian pahlawan cyborg itu kembali melanjutkan perjalanan menuju persembunyian dari Dr. Bovoy. Dalam benaknya dia merasa jika ulah yang Profesor Gila itu lakukan sungguh tidak bisa dimaafkan. Tidak disangka ya guys, kekuatan yang Genos miliki telah meningkat pesat. Bahkan dia dapat mengalahkan monster level bencana naga dengan begitu mudahnya. Apa yang akan terjadi setelah ini? Apakah pahlawan cyborg itu akan berhasil menemukan lokasi persembunyian dari Dr. Bovoy? Dan benarkah jika dalang dibalik munculnya robot-robot penghancur dan monster biologis itu adalah profesor tersebut? Sayangnya, scene cerita Mangawan chapter 142 telah berakhir. Nah, itu tadi review cerita Mangawan chapter 142 yang intinya memperlihatkan Genos yang berhasil mengalahkan monster biologis berlevel bencana naga dengan begitu mudahnya. Upgrade kekuatan yang pahlawan cyborg itu dapatkan begitu besar, bahkan membuat Saitama sampai kagum dengan kemampuan yang Genos miliki. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya ada Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang pengen nonton review Mangawan Punch Man secara maraton, baik itu versi Mangawan atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review Mangawan selanjutnya.